yang telah dikirimkan. Tuh. Oke, suara saya cukup jelas? Jelas. Bu, jelas Bu. Jelas, Bu. Suaranya kok ada yang sendat-sendat lah. Ya, mungkin satu persatu seperti biasa saya akan membacakan dari hasil kesimpulan ya. Ini karena Pak Yuli tadi niatnya saya mulai dari Pak Yuli, belum ada Pak Yulinya. Saya mulai dari Bu Mega ya. Ibu Mega. Ya, sebentar. Ya, kalau Bu Mega ya dari yang kemarin sudah cukup baik gitu ya. Tidak ada catatan khusus gitu ya untuk semua komponennya gitu ya. Nanti yang penting semuanya juga ya diperhatikan kaitannya dengan penggunaan kata operasional dan juga ABCD-nya gitu. Itu yang diperhatikan. Ada yang masih kemarin saya mintanya pesannya kan sikap itu tetap sikap spiritual maupun sosial itu tetap dimasukkan dalam KD, IPK dan juga tujuan gitu ya, tujuan pembelajaran. Nah, ini masih ada yang ya rata-rata semuanya mengabaikan itu gitu loh. Jadi memang dari pusat kemarin itu pas waktu refreshment itu diminta meskipun itu tidak secara langsung diaplikasikan gitu ya, tetap itu dicantumkan bagaimana kita menyusun atau memilih tadi KD, IPK dan juga tujuan pembelajaran ini tetap memakai tadi kompetensi pada sikap maupun sikap spiritual dan juga sikap religius atau sikap sosial itu ya. Ya rata-rata sudah memang menyampaikan kaitannya dengan kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Itu. Memang fokus kita di situ, tapi nanti harapannya nanti RPP ketiga semuanya sekali lagi saya ingatkan untuk mencantumkan itu ya. Oke. Tadi Bu Mega ini sudah bagus ya untuk RPP-nya. Kemudian juga untuk videonya sudah bagus gitu ya. Ya hampir sama dengan yang kemarin itu sudah bisa pokoknya alurnya sudah pas dan juga keterangan teksnya juga sesuai dengan sintaknya itu ada gitu ya. Sudah komposisi gambarnya sudah bagus dan sebagainya gitu ya. Ini sudah cukup bagus. Oke. Bu Mega sudah melaksanakan PTK ya untuk ini yang sudah siklus kedua atau masih pertama? Ini siklus pertama, Bu. Siklus pertama. Apa refleksinya, Bu? Refleksinya kemarin, Kalau secara pembelajarannya alhamdulillah bagus dan lancar aja, Bu. Cuman kemarin tuh kendalanya ini ada siswa yang baru beli handphone karena handphonenya kan yang dulu itu rusak. Jadi kan waktu itu kan mau pretest nih dulu awalnya kan pakai Quizzes kan Bu ya. Terus Bu katanya nggak bisa Bu. Jadi lu coba otak-atik. Ternyata Bu permasalahannya nggak dikasihnya kartu perdana. Jadi nggak ada kartunya. Ya Allah Juli, biar sampai malam udah mau otak-atik ya nggak bisa. Jadi kemarin itu alternatifnya kan waktu hari Sabtu itu ya pinjam handphone yang
pengamat kan ulun waktu meneliti kan ada guru lain kan yang mengamati ulun nggih. Jadi pinjam handphone Sidin karena handphone ulun kan dipakai buat merekam nggih. Itu kendalanya kemarin. Tapi kalau yang masalah pelajaran alhamdulillah ini aja, Bu. Hasilnya kemarin dari 12 siswa 10 orang itu nilainya di atas KKM, 2 orang masih di bawah KKM. Jadi nanti harapannya di siklus kedua mudahan lebih meningkat lagi, Bu. Apa pakai ini kah? Hasil belajaran PBL kah? Meningkatkan hasil belajar. Ulun melalui lebih yang ulun PBL. angkat tuh metode bernyanyinya, Bu. Tapi modelnya PBL, tapi yang ulun angkat tentang metode bernyanyinya. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke, semoga nggak ada kendala. Tetap nanti, tapi kalau metode bernyanyi itu, anunya, apa maksudnya? Syair lagunya itu, lirik lagunya itu dari Ibu sendiri apa gimana yang membuat? Campur, Bu. Ada ulun sendiri, ada ulun sambil lihat di Google. Oke. Jadi ulun kolaborasikan, dikasihkan ke anak-anak. Oke. Itu diberikannya pada saat kapan? Pada proses di mana dari kalau dikaitkan dengan PBL? Oh, pada awal yang sintak pertama, Bu. Waktu ulun sintak pertama. Sintak pertama waktu yang anak mengamati. Itu sudah sebelum itu kan ulun nyanyi dulu anak-anak. Habis itu ketika mereka sebelum maju untuk mempresentasikan, nyanyi lagi lagu yang kan tentang keliling lingkaran, Bu ya. Jadi menyanyikan lagi lagu keliling lingkaran. Kemudian di akhir sebelum kesimpulan nyanyi lagi. Sebelum pretest nyanyi post-test nyanyi lagi. Oke. Apa namanya, untuk menyanyi itu nanti setiap ini ya, untuk siklus kedua itu juga seperti itu juga pada sintak pertama yang diberikan. Tapi rencana ulun, Bu, ada ulun tambahin strateginya dengan talking stick. Jadi kan ketika mereka maju diskusi itu ada talking stick-nya dulu dengan lagu yang tadi tentang luas lingkaran, Bu, karena siklus kedua nanti tentang luas lingkaran. Supaya anak lebih ini lagi hafal lagi lagunya. Oh, masih tetap lagu yang sama ya? Beda, Bu. Beda lagi. Ya, luas lingkaran beda. Tadi rumusnya lingkaran aja ya. Oke. Nah, kalau yang siklus kedua nanti lagu luas lingkaran dengan nada yang berbeda. Tapi tetap ada refleksinya ya, Bu ya, dari siklus pertama, kedua untuk perbaikan proses pembelajarannya itu. Tetap, Bu. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga. Oke. Nah, Pak Yuli sudah ada. Ya, Pak Yuli, siap Pak Yuli? Pak Yadi Jabu Herma ya, Pak Yadi. Ya, siap, Bu. Ya, karena Bu Yuli ya. Oke. Nah, ini juga sudah lebih baik dari sebelumnya ya untuk kata kerja, Pak Yuli. Kata kerja yang menganalisa masih belum operasional, gitu ya. Kemudian menganalisa itu menurut saya masih belum operasional, itu masih kategori ya masuk C4 sudah gitu ya. Cuman belum operasional gitu ya, dalam tujuan pembelajaran itu masih menggunakan kata mampu menganalisa gitu ya. Nanti dicari kata yang padanannya untuk bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran apa gitu ya Pak ya. Yeah. Kemudian juga saya belum melihat apakah ini ya rubrik instrumen keterampilan ini belum ada juga. Rubrik
untuk instrumen keterampilan ya. Kalau yang lainnya sikap dan pengetahuan itu sudah apa namanya, ada itu lengkap itu. Tuh. Nah, kemudian untuk video pembelajaran ini juga sudah lebih baik, tapi ini Pak, sintak discovery learning-nya tidak muncul dalam teks. Ada kegiatan kelompok dan sebagainya sudah ada, tapi fokusnya ke sintak discovery learning-nya yang belum muncul di situ. Ya Pak ya? Iya. Itu ya sudah lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Oke. Ya, saya rasa itu aja untuk Pak Yuli. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke. Kita naik turun aja ya. Pak Idris. Nah, ya sudah lebih baik ya. Saya tidak komentarin lagi, Pak Idris sudah bagus gitu ya. Terima kasih, Mungkin bisa Bu. dipertahankan dan ditingkatkan lagi yang lainnya. Begitu juga. Oh ya, sebelum nanti ke Pak balik lagi nanti ke Pak Yuli ya. Kalau untuk video juga sudah lebih bagus gitu ya dari sebelumnya. Sebelumnya sudah bagus, ini sudah tambah bagus lagi, sudah bisa dipertahankan dan juga ditingkatkan. Kembali ke Pak Yuli. Pak Yuli, maaf Pak Idris saya tinggalkan dulu ya. Lupa saya. PTK-nya gimana Pak? Pak Yuli? PTK-nya masih ini Bu, masih mengajukan untuk proposal aja yang ini. Jadi belum jalan ini. Belum Bu, siklus nanti pertama. Belum. Kan sesuai aja anunya jadwalnya, katanya kan PPL 1 PPL 2 masih mengajukan proposal. Jadi nanti PPL yang ketiga baru, tapi insya Allah saya sudah siapkan untuk seharusnya sih kayaknya ya kalau pakai siklus kedua nanti RPP ketiga itu sudah masuk siklus kedua. Saya pakai siklus 1-nya kan pakai RPP 1, siklus keduanya pakai RPP 2 begitu. Jadi gimana? Siklus pertama pakai RPP 2. RPP 1 yang kemarin, yang awal. Nanti siklus kedua pakai RPP 2 karena RPP 1 dan RPP 2 itu terkait, Bu. Begitu. Oh. Jadi judulnya apa sih, Pak? Judulnya meningkatkan perhatian belajar dalam perhatian belajar metode perkembangbiakan tumbuhan dengan model operatif learning kelas 6 SMI Alisan kelas 6. Melalui discovery learning. Iya. Oke. Jadi upaya meningkatkan perhatian siswa dalam belajar gitu ya? Iya. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan Bu. Atau perkembangbiakan tumbuhan model operatif learning kelas 6 MI Alisan. Ini tadi yang videonya Pak Yuli itu kalau tidak salah tumbuhan vegetatif ya? Iya, yang pertama kan yang LPP pertama kan perkembangbiakan secara generatif. Jadi yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk LPP 1, LPP 2 itu. Jadi berkait ya Bu, LPP 1 dan LPP 2. Makanya nanti itu ini berarti sudah masuk siklus kedua lah. Iya, yang vegetatif ini. Iya, siklus kedua. Rencana seperti itu. Kok rencana kan sudah dilaksanakan, Pak? Iya, maksudnya rencana nanti PTK-nya pembuatannya seperti itu. Jadi RPP 1, siklus 1, RPP 2, siklus 2. Itu. Nah, maksud saya itu saya minta refleksinya dari pembelajaran RPP 1 ini yang kemarin itu ada masalah, ada perubahan enggak dari setelah diperbaiki RPP ataupun pelaksanaannya, mengantisipasi untuk tadi pelaksanaan RPP 2 atau pembelajaran kedua ini? Ya, perubahannya kan
anak-anak kan sudah mulai aktif dalam kelompoknya. Nah, jadi yang RPP kedua itu nanti mereka sudah bisa bekerja sama dalam mempraktekkan itu dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatifnya itu, Bu. Kan di video itu kan terlihat anak-anak sedang mempraktekkan itu, Bu. Iya. Jadi ya, sampai wawancara juga ke ya, ada ini ya. wawancara anak-anak lebih aktif gitu. Kemarin kan itu permasalahannya kan mereka mereka itu kurang bekerja sama. Nah, nanti jadi yang kedua ini mereka sudah bisa bekerja sama, perhatian belajar sudah mulai meningkat. Jadi mereka sudah yang kedua ini mereka sudah mulai berkembang itu cara tangkap mereka dalam pembelajaran itu. Oke. Nah, ketika mereka itu akan wawancara, itu mereka mempersiapkan apa yang ibaratnya pertanyaan apa yang akan diajukan kah secara berkelompok atau sudah disiapkan? Secara kelompok mereka kan menyiapkan wawancara itu sesuai dengan pembelajaran, kan ada di situ perkembangan vegetatif secara bantuan manusia yang tangkok populasi, lalu itu spek tempe nah, jadi mereka sudah mempersiapkan pertanyaan itu. Ya. Jadi untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya. Untuk narasumber mereka pilih atau dipilihkan, Pak? Saya pilihkan, Bu, narasumber. Karena kan tidak semua nanti mau jadi narasumber. Ya. Ya. Ini aja Pak, kalau seumpamanya mereka wawancara kan mungkin bisa dilihat semua siswa juga mencatat apa yang hasil wawancara dari narasumber gitu ya. Karena saya melihat di video kan entah itu acting aja bagi mereka atau apa, itu juga perlu di keterlibatan mereka gitu ya, sehingga ketika turun rembuk dalam menyajikan laporan itu bisa saling melengkapi gitu ya. Jadi tidak hanya satu orang saja mencatat gitu, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Lanjut ke Pak Idris, gimana progres PTK-nya? Terima kasih, Bu. Alhamdulillah, Bu, sedang proses menulis saja lagi sih, Bu, menyusun kata-kata itu dan lain sebagainya. Untuk refleksinya, mungkin refleksi ini, Bu, pada fokus belajar siswa saat dalam kelompok ya, Bu ya. Pada siklus pertama, saya membagi kelompok itu dengan metode hitung, Bu. Metode hitung yaitu 1 sampai 5 karena siswanya itu ada sekitar 15, 1 sampai 5 berdasarkan urutan mereka. Nah, urutan mereka datang tuh sehari-hari berbeda, Bu, karena saya ada punya aturan di kelas, apapun yang datang duluan dia berhak memilih meja di mana dia duduk gitu. Dia tidak selalu stagnan gitu. Jadi itu kemudian ternyata ada yang berkelompok dengan yang ternyata satu kelompok itu ada yang 4 laki-laki 1 perempuan, dan itu membuat salah satu dari siswa tersebut itu kurang fokus sehingga kurang pede juga bertemu dengan laki-laki, mungkin perempuan sendiri ya mungkin gitu. Nah itu kemudian setelah di siklus kedua saya mencoba membagi kelompok itu secara heterogen. Heterogen ini dalam arti secara jenis kelamin mereka juga tidak terlalu numpuk gitu ya, terbagi juga. Terus dari segi tingkat pengetahuan dari pengamatan ya, karena sebelum refleksi kan kita observasi dulu, Bu. Dalam observasi itu saya mengamati juga mana siswa yang dikira kategorinya mampu, itu nanti akan membagi pengalaman mereka dalam kelompok gitu dengan siswa yang ibaratnya masih bisa yang kurang fokus sebelumnya gitu, nah, Bu. Mungkin itu, Bu, dalam refleksi saya di PTK yang akan saya rilis berikut. Masih termute, Bu. Masih termute, Bu. Tidak terdengar.
Ya. Terima kasih Pak Idris. Ya, Bu. Lanjut ke siapa ini? Sudah lengkap semuanya ya? Iya Bu, lengkap semua. Insya Allah. Ya, Ibu Wulandari. Iya, Bu. Ya. Ya, untuk RPP-nya juga sudah lebih bagus dari sebelumnya gitu ya. Coba nanti ditingkatkan lagi poinnya, diperhatikan gitu ya untuk ya tetap kata kerja operasional gitu ya. Kemudian juga hotnya gitu ya. Terutama pada C4 gitu ya, minimal itu gitu. Itu yang mungkin harus diperhatikan gitu. Untuk semua juga begitu. Video sudah bagus dari sebelum sama dengan sebelumnya gitu ya, supaya ditingkatkan lagi gitu ya. Oke. Ya tidak ada catatan gitu ya dari video. Itu bisa nanti ditingkatkan lagi untuk sebelum selanjutnya gitu ya. Bu Ulun. Oke. Iya. Kenapa, Bu? Itu Ulun kan 3 mapel, Bu. Waktunya itu kan 75, tapi terlalu banyak memakan waktu 3 mapel. Semisal nanti semisal nanti RPPL ketiga atau RPP ketiga itu 2 mapel, boleh lah, Bu? Enggak apa-apa, enggak masalah gitu. Oke. Soalnya kalau ujiannya nanti takut tapi enggak masalah nanti kita melihat ini juga karena durasi waktu dan sebagainya. Jadi ya disesuaikan juga untuk tujuan pembelajaran dan sebagainya. Ini diperhatikan dan juga sintak pembelajarannya ya. Sintak model pembelajaran yang digunakan. Gitu. Oke. Kalau PTK-nya gimana, Bu? Ini sudah, Bu, sudah Ulun hitung hasilnya juga dari 58,8% menjadi 90% peningkatan aktivitas belajarnya. Kemudian wawancaranya sudah Ulun lampirkan juga di PTK yang sudah saya upload. Tapi penutup Ulun belum membuat, beberapa bab belum di Ulun, tapi untuk hasil kemudian analisanya sudah, analisa hasil PTK sudah, lampiran-lampiran sudah, tinggal lampiran foto juga, wawancara sudah, angket sudah, kemudian lembar observasi sudah. Oke, itu. Mantap namanya, Bu. Angket untuk apa, Bu? Angket? Untuk mengetahui, Bu. Wulandari. Oke, sebentar. Atau Ulun hapus saja, Kak, Bu. Ini semisal angketnya atas nama Abida Jinan. Saya selalu lebih suka diam. Nah, dia ini sudah Ulun lampirkan, Bu, tapi kalau dirasa tidak perlu, angketnya Ulun buang karena ada wawancara juga. Jadi kemarin tuh Ulun agak ragu-ragu juga masukkan angket kah? Tidak kayak gitu. Nah. Ibu tentang apa judulnya? PBL saya juga, belum buka PTK untuk PTK. PBL juga. Yang ditingkatkan hasil belajar. Sama ya, sebenarnya instrumennya cukup dengan tes ya untuk melihat peningkatan hasil belajar dan juga sintak PBL-nya itu dilaksanakan sesuai dengan sintaknya atau tidak. Kalaupun dari setiap sintak itu ada hal-hal yang mungkin menjadi catatan penting, seumpamanya dalam orientasi masalah atau dalam membimbing kelompok, ini ada catatan bagi guru, aktivitas guru maupun aktivitas siswa, itu yang menjadi catatan penting. Atau nanti diklarifikasi kepada anak, kenapa seumpamanya
pada saat kamu kegiatan kelompok kamu tidak terlibat dan sebagainya. Itu yang menjadi catatan gitu ya. Atau memang dia memahami, bisa aja menggunakan angket terkait pada ya PBL itu, atau mereka apa yang mereka rasakan sebagai refleksi gitu ya ketika proses PBL itu dilakukan gitu ya, seperti itu. Pengalaman apa mungkin yang diperoleh dan seterusnya itu bisa menjadi bahan refleksi juga gitu. Iya, Bu. Oke. Siap. Siapa lagi? Makasih, Bu. Ya. Nah, Pak Zaini. Ya. Siap. Pak Zaini. Nah, ini juga sudah meningkat dari sebelumnya. Ya, masih kata kerjanya masih lots ya, Pak ya. Nanti coba dipilih paling nggak satu lah, ada yang satu atau dua yang hot gitu ya, yang levelnya ke C4 lah gitu. Nah, terus Pak, kenapa kok 3 JPL Pak? Nggak 2 JPL aja? Apa salah ketik apa gimana tuh? Memang 3 Pak, Bu. Jadwalnya 3 jam pelajaran, Bu. Oh, 3 JPL. Oke. Nah, karena kalau matematika itu 2 itu nggak cukup, Bu, waktunya. Nah, kalau sebenarnya kalau matematika itu bisa itu ke hot situ. Ya. Tinggi. Memang untuk keterampilannya hot, Bu, sudah, Bu. Tuh. Untuk video sudah bagus ya. Saya rasa sudah sesuai dengan yang ada. Mungkin nanti ditingkatkan lagi, bisa dipertahankan, ditingkatkan supaya lebih bagus lagi. Kalau untuk PTK-nya gimana, Pak? PTK-nya di siklus 1 kemarin sudah saya hitung, sudah saya rekap nilainya, Bu, sekitar 70,41% ketuntasannya. Jadi dilanjutkan ke siklus kedua, cuma belum ulun rekap secara apa maksudnya tuh, data yang pastinya belum, tapi terlihat, Bu, memang sepertinya sudah tuntas itu di atas 80%, Bu, dari hasil post-testnya. Menggunakan PBL juga ya? Inggih, Bu, menggunakan PBL. PBL, jadi peningkatan hasil belajar matematika nih ya. Inggih. Nah, dari efektif nggak dari refleksi sebelumnya yang Bapak lakukan pada siklus pertama untuk merancang perencanaan pada siklus 2 atau RPP kedua ini? Alhamdulillah, Bu, banyak peningkatan dari beberapa masalah yang kemarin itu kan sudah bisa diatasi. Cuma memang yang kan kemarin permasalahan itu masalah keaktifan di kelompok diskusi kan, hanya 2 orang dari 4 itu kebanyakannya itu cuma 2 orang yang aktif. Sisanya kan ya untuk aja, Bu. Jadi kalau yang sekarang itu, yang kemarin yang siklus 2, yang RPP 2 itu sudah jauh lebih meningkat, Bu, untuk keaktifannya. Karena kan kemarin dari motivasinya saya tambah, dari ice breaking-nya saya tambah juga, Bu. Artinya untuk memicu semangat mereka itu lebih ulun tingkatkan lagi. Oke. Ya. Cukup ya, makasih Pak. Ya, semoga nanti hasilnya lebih baik lagi ya. Bisa terus mengaplikasikannya gitu ya dalam pembelajaran. Amin. Makasih, Bu. Selanjutnya Ibu Wahyunita. Ada Bu Wahyu? Ada, Bu. Oke.
Nah, untuk RPP juga sudah lebih bagus dari sebelumnya. Nanti bisa ditingkatkan lagi, dipertahankan lagi. Pembelajaran, videonya. Kalau video ini juga ya sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, cuman oh tadi foto sudah ya, sudah dilengkapi gitu. Itu aja sih. Saya rasa nanti itu aja catatan saya ya. Tadi foto tidak ada. Nanti coba lagi dikembangkan dalam kualitas pencahayaan, kemudian juga audio gitu ya. Ini nanti bisa diperbaiki lebih baik lagi gitu. Kalau untuk teksnya itu sudah kalau untuk teks dalam ini juga nanti bisa diperhatikan, ini mungkin sesuai dengan sintaknya, itu yang juga sangat penting gitu ya. Oke. Ya, untuk selanjutnya apa Bu? PTK-nya gimana? PTK-nya ulun kemarin baru siklus 1, Bu. Refleksinya gimana Bu? Atau ada kendala enggak dalam pembelajarannya atau dalam pelaksanaan model pembelajaran? Itu Bu, beberapa siswa masih tampak ragu dalam menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan dan menyampaikan hasil jawabannya, Bu. Ibu Wahyudita apa ya? Matematika kah? Tematik, Bu. Oh, tematik. Tematik apa ya kemarin? Tuh lupa saya videonya tentang muatan bahasa Indonesia kemarin sama PPKN. PPKN, muatan bahasa Indonesia. Temanya apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Oke. Dan mungkin nanti dari ini kan siklus pertama ya? Iya. Jadi tadi untuk perencanaan selanjutnya seperti apa, Bu? Rancangannya untuk mengantisipasi tadi kendala-kendala dari hasil refleksi untuk bisa siswa termotivasi untuk bisa mengungkapkan pendapatnya dan sebagainya seperti apa? Nanti supaya lebih termotivasi, rencananya akan ditampilkan video pembelajaran dulu, Bu, yang untuk merangsang aktivitas siswa. Misalnya matematika itu kita tampilkan video pembelajaran yang ada di YouTube. Siklus 1 nih. Nanti tematiknya apa? Sama? Bahasa Beda, Indonesia Bu. dengan ini juga? Nanti, beda? Beda. Masih ada bahasanya, bahasa, matematika, sama SPDP, Bu. SPDP. Ini apa, Bu, judul PTK-nya? Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran tematik, Bu. Model discovery learning. Melalui model learning gitu. Oke. Kalau untuk ininya, Ibu sendiri dalam pelaksanaan model pembelajaran tidak ada kendala? Pelaksanaan dalam menerapkan tadi discovery learning, sintaknya sudah bisa dipahami?
kendalanya itu Bu, waktunya itu seharusnya kan lebih dari 2 kali jam pelajaran. Nah, kemarin 2 kali jam pelajaran, jadi rasa kejar-kejaran kayak Bu. Nah, dalam apa namanya, dalam RPP atau skenario itu juga kita harus menentukan waktu, apa namanya, konsep atau materi apa yang akan kita sajikan kepada peserta didik itu dibatasin waktunya, jadi tidak terlalu panjang. Nanti pada aktivitas biasanya yang memakan waktu itu pada saat diskusi kan, mereka ini yang juga harus dikasih batasan waktu, ini yang sudah kita rancang, oh mereka cukup 20 menit atau berapa menit yang harus, tapi jangan dikasih, ibaratnya dikasih habis gitu, nah waktu yang kita berikan. Umpamanya kira-kira kita memberikan soal ataupun tugas untuk penyelesaian masalah, ini cukup nggak 10 menit mereka diskusikan, gitu ya. Karena kan sudah mendapatkan materi atau membaca, ada bahan bacaan yang harus dibaca, kira-kira 5 menit ini cukup nggak bagi mereka untuk bisa menelaah konsep atau menelaah materi yang terkait pada tugas mereka gitu. Nah, ini kalau seumpamanya kita berikan waktu 10 menit, 20 menit, jangan dikasih tahu 20 menit. Jadi ibaratnya kita ingatkan juga, kita kasih 15 menit dulu. 15 menit ini diselesaikan gitu ya. Jadi mereka bisa kembali fokus pada aktivitasnya gitu kan. Jadi sebelum 15 menit habis gitu ya, kita ingatkan waktu sudah 10 menit, kurang 5 menit lagi yang harus dikerjakan. Sambil kita juga mengontrol aktivitas mereka sampai mana tugas mereka. Kalaupun masih kurang waktu habis umpamanya gitu. Nah, ini belum selesai kan? Nah, bisa kita tambah 5 menit. Jadi tidak sambil kita juga mengontrol durasi waktu yang harus kita lakukan dalam tadi menyelesaikan setiap sintak gitu. Jadi kita ada target sehingga tidak habis begitu aja waktu ya. Kapan kita kesimpulannya juga ada batas waktunya gitu. Nah, ini yang mulai dari kalau kita juga melihat bahwa proses itu kan kadang banyak juga kita habiskan ya terlalu banyak di pendahuluan. Gitu kan, di pendahuluan ini itu bisa di skip dulu lah beberapa hal yang terkait pada mana yang lebih penting sebenarnya yang harus kita putuskan gitu ya, harus kita lakukan gitu. Kalau sudah terbiasa kita melakukan itu ya kadang ngalir aja, nggak keburu-buru waktu gitu, seperti itu. Oke, saya rasa cukup Bu, mungkin bisa lebih baik lagi ya untuk selanjutnya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ya. Pak Muhtar. Oke, Pak Muhtar. Nah, Pak Muhtar juga sudah lebih baik dari sebelumnya untuk RPP. Pak Muhtar ada? Oh ya Pak. Pak Muhtar itu sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Ini ada peningkatan juga. Cuman memahami di sini Pak, itu dalam tujuan pembelajaran itu masih belum operasional memahami gitu ya. Nanti coba dikasih dilihat padanannya apa untuk memahami dalam tujuan pembelajarannya. Nah, saya melihat juga kok ada penurunan gitu ya. Kalau dilihat di IPK-nya, indikator ini sudah hot gitu ya. Tapi ketika sudah sampai tujuan pembelajaran kok menjadi lots gitu loh. Ya, jadi mungkin untuk semuanya juga ketika kita menetapkan tujuan pembelajaran ini bisa dilihat mungkin dalam IPK-nya itu sudah hot gitu ya. Sudah C4. Nah, ini
bisa dimulai dari C1 sampai C4 gitu. Atau lebih baik sepadan gitu, C4 maksimal gitu kan yang diambil. Nah, ini saya melihat di IPK-nya itu sudah hot gitu ya, sudah C4 paling enggak ada ini, tapi kalau sudah masuk ke tujuan pembelajarannya kok malah C2 gitu ya. Itu nanti bisa diperbaiki Pak ya untuk selanjutnya. Untuk video pembelajaran mana video pembelajaran sudah, saya rasa sudah bagus. Ntar nomor 4. Ya, sudah bagus ya, sama dengan sebelumnya. Ini sudah bisa dipertahankan ya Pak, ditingkatkan dalam membuat video pembelajaran juga video praktek pembelajaran. Nah, oke. Ya, untuk selanjutnya PTK-nya gimana Pak? Mana Pak Muhtar? Mikrofonnya Pak Muhtar, mikrofonnya. Oh iya, enggak ada mana mikrofonnya nih Pak Muhtar. Hilang nggak Pak Muhtarnya? Ada Bu. Ya alhamdulillah Bu. PTK alhamdulillah sudah sesuai target Bu. Cuman ada yang mau saya tanya Bu. Untuk PTK untuk bab 4 gambaran umum lokasi kita nggak Bu? Masukkan nggak Bu? Gambaran umum lokasi penelitian. Saya lupa ya, enggak soalnya enggak ikut refreshment. Gimana teman-teman saya nih menggantikan kan dari sebelumnya gitu ya. Jadi kemarin itu tidak, apakah sama dengan sebelumnya, karena kalau yang tahun-tahun sebelumnya kan sampai proposal aja, tidak sampai hasil gitu loh. Gimana, ada yang ingin nanggapin mungkin? Kan Pak Teguh tuh tahu tuh Bu. Kalau penelitian pada umumnya ya memang harus ada gambaran objek penelitian, gambaran di sekolah gitu ya, latar belakangnya, profilnya lah gitu ya untuk sekolah gitu ya. Jadi kita tahu memang sebagai pembaca ini perlu dicantumkan gambaran umum tentang profil sekolah gitu. Oke. Ya, itu aja, mungkin Bu. Saya rasa bagusnya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu. Progresnya gimana Pak? Ini sudah siklus kedua ya Pak ya? Saya sudah kedua Bu, alhamdulillah. Dari hasil refleksi sebelumnya itu sudah ada jauh peningkatannya Bu. Oke. Ya, alhamdulillah mungkin hasilnya lebih baik ya. Nanti bisa dicoba lagi dengan model pembelajaran yang lain ya. Itu yang bisa Ya, kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya Ibu Tiwi. Ibu Tiwi. Wah, tinggi, Bu. Iya. Ini juga kedengaran kenapa? Suaranya, Bu. Iya, kedengaran. Sudah lebih bagus dari sebelumnya. Memang 3 JPL Kak, Bu? Tinggi, Bu. Jam mengajar ulun memang 3 jam itu, Bu, waktu yang di sekolahannya. Oke. Nah, itu sudah lebih bagus gitu ya dari sebelumnya, juga nanti mungkin ditingkatkan, diperhatikan lagi terkait kepada yang banyak ini sih kaitannya dengan tadi menentukan kata kerja operasional gitu ya, menurunkan dari KD, IPK, dan seterusnya gitu. Tuh. Untuk video pembelajaran tidak ada catatan, sudah bagus gitu ya. Nanti mungkin bisa ditingkatkan dan juga dipertahankan gitu ya. Untuk beberapa poin. Dari rubrik kemarin cukup jelas ya yang saya kirim ya, karena
di komentar saya nggak banyak ini, nggak banyak ngetik lagi gitu loh. Jadi mungkin dari apa rubrik yang ada itu bisa dilihat ya apa yang mungkin harus diperbaiki dan ditingkatkan gitu. Nggih, Bu. Ya. Ya, Bu, Untuk jelas, semuanya jelas, juga Bu. begitu ya. Nggih, Bu. Oke, PTK-nya gimana Bu Tiwi? Untuk ini Bu masih siklus 1 Lun, Bu. Pencapaiannya masih 70% karena anak-anak itu dominan kepada yang lebih bisa, yang lebih pintar, Bu. Nah, terus untuk antisipasi ada kegiatan kelompoknya kan? Ada, Bu. Jadi aktivitas di kegiatan kelompok itu gimana? Itu nanti dikasih tugas waktu saat di kelompok itu kan judul ulun kan Bu tentang media gambar. Nah, menebak gambar yang ulun sampaikan kepada siswa itu. Nggih. Nggih. Ya. Oke, saya rasa mudahan nanti hasilnya lebih baik ya dari refleksi ini kita bisa merancang pembelajaran yang mungkin ya untuk memperbaiki proses pada siklus pertama gitu ya. Nggih. Bu, izin nak bertanya, Bu. Iya. Iya, silakan Bu. Ini kan ulun menggunakan RPP ini. Kalau apakah boleh ulun menggunakan RPP ini lagi untuk tahap selanjutnya? Karena Bu, kalau kelas 4 ini kan dampak dari COVID, Bu. Kan mereka kelas 1 kan tatap muka. Kelas 2, kelas 3-nya itu Bu, online tuh. Nah, mereka itu jadi untuk kelas 4 nih menurut ulun agak sulit gitu nah. Menerapkan ini dua siswanya. Jadi apakah boleh ulun menggunakan RIPP ini di PTK selanjutnya? Kalau PTK selanjutnya nanti mungkin topik materinya sama enggak? Capaian pembelajarannya yang mungkin harus ditingkatkan gitu ya. Kemarin materinya tentang apa, Bu? Pecahan senilai, Bu. Pecahan senilai. Nah, jangan lagi pakai materi yang sama gitu. Nanti jelas karena sudah ada pengulangan kan nanti karena mereka sudah terbiasa dan juga mengenal konsepnya, ya pasti nanti hasilnya akan lebih baik. Mungkin saja seperti itu. Tapi kita dengan menggunakan model yang sama tapi dengan materi yang setingkat lebih tinggi dari pecahan senilai ini kira-kira bisa meningkat atau tidak gitu. Itu yang ingin dilihat gitu. Tuh. Jadi kalau pengulangan materi jangan gitu. Tapi kalau seumpamanya tadi ada subtema yang lainnya atau pembelajaran yang terkait materi pecahan yang lebih saya tidak tahu ya, tidak mengenal tentang matematika gitu ya, lupa juga sudah. Ini intinya materinya tidak sama persis gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu. Oke. Untuk selanjutnya Ibu Mursida. Iya, Ibu Mursida ini juga sudah lebih bagus dari sebelumnya ya. Nanti bisa lihat lagi apa yang harus diperbaiki gitu ya, ditingkatkan. 5 untuk videonya. Nah, Ibu pakai Kak Bu, PBL ya? Nggih. Nah, kayaknya kok sintak PBL-nya yang belum di pembelajaran? Sudah, Bu.
Sudah ada di teksnya ada? Nggih, ada. Di Ada RPP. kah? Nggih. Enggak kok, catatan saya kok sintak PBL-nya tanda tanya gitu. Apakah coba saya lihat dulu anunya. Video pembelajarannya. Modelnya problem based learning. Metodenya talking stick, diskusi tanya jawab. Apa salah ini saya kali ya, siapa tadi? Ibu siapa tadi? Ibu Mursidah di nomor 5. Oke. Oke. Ya kalau dari hasilnya sih sudah bagus gitu ya. Hasilnya sudah tinggi, nanti supaya lebih ini coba dicek kembali nanti ya, sepadan antara RPP dengan nilainya masuk A ini semua, rata-rata A. Ini harus dilihat juga dengan RPP-nya ya. RPP-nya juga paling enggak harus ini lebih bagus lagi gitu. Oke, untuk PTK-nya gimana, Bu? Masih di siklus 1, Bu. Alhamdulillah kemarin refleksinya, Bu. Ulun bagikan kelompoknya siswanya kan banyak kemarin, Bu. 34. Ya, jadi kemarin kan waktu RPP 1 itu ulun bagi 2 kelompok. Itu kan ruangannya sempit loh, Bu. Ya, lalu ulun minta kasih di ruangan yang agak besar. Alhamdulillah kasih. Jadinya bisa dibagi siswa itu menjadi 5 kelompok, Bu. Pinanya sampai jebol tembok lah, Bu lah. Nggak, sulit bergerak, Bu. Kemarin kan sulit bergerak. Ulun lihat ya. Waktu RPP 1 itu memang ruangannya yang besar. Itu memang ruangannya apa dua kelas itu di partisinya dilepas apa memang sengaja untuk PTK ini atau gimana, Bu? Bu, kan itu bisa digeser, Bu, digeser. Jadi kalau punya keperluan siswanya banyak bisa digeser. Jadi minta ke sana. Jadi siswa yang kelas kan yang ulun pakai itu 2 kelas, Bu. Kelas 4 sama kelas 5. Jadi dipindah dulu sementara ulun penelitian. Minta tempat. Iya. Tinggi. Iya. Iya, saya lihat ini sudah pindah memang kelasnya jadi lebih besar gitu. Sampai sulit membuka. Kemarin sulit bergerak. Iya. Oke. Kalau untuk jadi mobilitasnya sudah ibaratnya sudah leluasa lah, Bu lah, bisa bergerak sana kemari lah. Iya, alhamdulillah. Ada lagi, Bu, refleksinya, Bu? Refleksinya, Bu. Anak-anak sudah itu, Bu, semangat sekali belajarnya. Kan kemarin di RPP 1 suara musik untuk menyajikan pelajarannya sambil bernyanyi itu, talking stick itu, suara musiknya itu pelan sekali. Sekarang lu pakai apa itu namanya speaker, Bu. Jadi rame, anak-anak tuh senang belajarnya. Iya. Sebenarnya juga tidak perlu lagu itu pakai musik secara langsung, bisa juga dinyanyikan anak-anak yang sudah biasa. Ibaratnya lagu-lagu yang sudah biasa mereka nyanyikan, yang ya kearifan lokal, seumpamanya ampar-ampar pisang kah, nanti berhenti di mana gitu kan, bisa juga gitu. Kalau menggunakan tip atau ini kan bisa kita stop ininya kan, stop lagunya gitu. Nah kalau kita nyanyikan langsung sambil mereka, tapi sih kadang itu juga mengganggu, apalagi nyanyinya bareng-bareng bisa ganggu kelas yang lain, gitu aja sih. Kalau melakukan itu gitu. Ya. Ya kemarin itu Pak, Bu, yang siswa lain juga ikut nimbrung ke sana, Bu, menjenguk, lihat rame tuh kelasnya rame. Jadi pintu sana, Bu. Oke, semoga berhasil nanti di siklus selanjutnya ya. Amin. Oke.
lanjut. Bu, izin bertanya dulu ya, Bu. Boleh ya, Bu? Izin bertanya. Apa? Iya, boleh silakan. Yeah. Ini kan nanti ulun lanjut ke RPP 3, Bu. Yeah. Nah, nanti itu kalau di PTK itu kan nanti ada observer, Bu. Jadi ulun di RPP 3 ini apakah memakai observer itu kan teman sejawat ya, Bu? Iya, boleh. Kalau iya. Nah, apakah memakai, apakah tidak, Bu, untuk PTK tuh? Tetap dipakai, tetap. Nanti ya kan kita tidak, kadang kita sebagai peneliti sendiri atau melaksanakan pembelajaran itu kan tidak konsen ke observasi apa ini yang terjadi di kelas itu yang bisa mencatatkan tadi orang luar, orang yang observer tadi gitu ya, seperti itu. Bantuannya pentingnya mereka gitu. Karena kita mungkin ya tidak bisa multitasking gitu ya, ibaratnya semua pekerjaan itu kita ambil alih gitu. Itu yang mengantisipasi. Bisa jadi kita menyadarinya, ini nanti bisa tambahan didiskusikan dengan observer gitu. Pada saat ini kayaknya begini-begini, nanti bisa didiskusikan apakah itu yang dilihat oleh observer gitu ya, pengamat tadi, terutama dalam refleksi gitu ya. Dalam refleksi juga bisa didiskusikan gitu ya. Jadi kita harus mengamati langsung, apalagi jadi menghadirkan menggunakan observer. Jadi kita di RPP ketiga ini menghadirkan ya, Bu, harus menghadirkan bola. Iya, tetap ada. Kemarin itu kan Bu Ulun di RPP 1 tidak menghadirkan. Jadi harus menghadirkan ya, Bu. Seharusnya ada. Seharusnya ada di setiap siklus itu ada observer gitu. Makanya Ulun tanya, Bu. Pengamat. Makasih banyak, Bu. Iya. Lanjut Pak Teguh. Oke, Bu. Ya, saya tidak komentar lagi ya, sudah bagus. Alhamdulillah. Sudah bagus, sama dengan sebelumnya juga bagus. Begitu juga videonya gitu ya. Sudah ya, prosesnya pembelajarannya sesuai dengan apa yang dirancang gitu ya. Nah, ini lanjut pada PTK-nya gimana, Pak? Alhamdulillah sudah proses, Ibu, tinggal ini baru ngolah datanya, karena kan angketnya banyak, kemarin itu 30 pertanyaan, jadi ya ngitungnya agak lumayan sih. Oke. Nah, untuk refleksi gimana, Pak? Hasil refleksi dari sebelumnya siklus pertama ke siklus kedua. Kalau yang kemarin itu kan kita terkendala anak-anak itu ya, Bu, main smartphone-nya sendiri gitu ya. Nah, kemarin setelah kita kasih kontrak belajar itu alhamdulillah sudah lebih terarah. Kemudian motivasinya juga sangat bisa dikatakan sangat baik ya. Karena kan RPP yang kedua ini saya pakai Quizzes. Kalau kemarin kan cuma pakai Office Form gitu kan. Nah, pakai Quizzes ini anak-anak nagih, Bu. Karena pretest dan posttest kan cuma 10 soal gitu ya. Anak-anak kurang. Jadi masih pengen lagi gitu. Kemudian yang kendala yang kedua ini kalau nanti mau diteruskan ke misalnya siklus ketiga misalnya gitu ya. Itu ada sih, Bu. Kemarin saya cuma untuk simulasi PET rangkaian listrik itu hanya menggunakan satu laptop untuk demonstrasi untuk simulasi dan untuk presentasi setiap kelompok gitu. Jadi satu laptop itu nggak cukup waktunya, sehingga kemarin satu kelompok itu hanya presentasi satu rangkaian listrik. Harusnya kan 2 seri dan paralel. Gitu. Kalau nanti mau dilanjutkan ke siklus 3 misalnya, itu saya rencanakan untuk pinjam laptop madrasah gitu. Jadi satu kelompok itu satu laptop. Jadi di diskusi kelompok itu mereka sudah langsung simulasi. Jadi dia juga terlibat langsung dalam pemanfaatan teknologi ya, tidak hanya melalui smartphone aja gitu tadi ya. Ya, terima kasih Pak Teguh. Kita lanjut. Kita lanjut ke siapa ini? Bu Raudah. Bu. Bu Raudah. Oke. Bentar.
Bentar kok, hitungan saya kok. Sebentar, saya hitung lagi. Saya salah ngitung apa gimana? Jadi yang salah kok. Oh. Terus. Oke. Ya, RPP ya lebih bagus dari sebelumnya gitu ya. Ibu. Untuk video juga saya rasa juga sudah bagus. Ya, sudah bagus ya. Oke, tidak banyak komentar. Langsung PTK-nya gimana, Bu? Alhamdulillah, Bu, ada Bu peningkatan Rauda. dari Alhamdulillah, Bu, ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, baik aktivitas belajarnya maupun prestasinya meningkat, Bu. Kalau di siklus 1 ada 5 orang yang belum tuntas, kalau di siklus 2 cuma 2 orang. Kemudian aktivitas siswanya alhamdulillah lebih baik dari siklus 1, Bu. Oke. Ya, terima kasih gitu ya. Oke. Lanjut ke Pak Taufik. Pak Taufik. Oke, Pak Taufik ini baca catatan. Oke. Oh iya, ini yang anu masih ya secara keseluruhan sudah baik, lebih bagus ya dari sebelumnya. Tapi ini kata kerja menganalisa ini belum operasional ya? Iya, Bu. Masih sudah masuk ke C4 tapi masih belum operasional. Coba dicari nanti padanan katanya untuk KKO pada level C4 gitu. Nomor 11, Pak. Nah, Pak, sintak pakai PBL ya, Pak ya? Nah, dalam video itu sintak PBL-nya tidak ada teksnya. Ada teksnya tapi ya masih global, tidak belum fokus mengarah kepada PBL-nya. Nah, durasi waktunya juga masih belum dipotong ini. 26 menit lebih gitu ya. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa di di-cut ya, diedit gitu ya, supaya hasilnya juga lebih bagus. Jadi kalau ngeditnya juga jangan asal potong, nanti bisa kelihatan setiap kegiatan pendahuluan itu minimal apa, ada teksnya dan juga sintak PBL-nya juga itu yang kelihatan. Sebenarnya sudah ada teks tapi belum mengarah kepada PBL-nya gitu ya. Karena fokusnya kan kita ke PBL-nya, bagaimana pelaksanaan di kelas gitu ya. Oke. Untuk PTK-nya gimana, Pak? Anak-anaknya mendengar perkalian sudah takutan dia, Bu. Kenapa? Mendengarkan untuk perkalian itu, Bu. Materi perkalian sudah takut ya, Bu. Tapi setelah kita jelaskan dengan ternyata perkalian dan pengurangan, perkalian itu adalah penjumlahan berulang sama pembagian itu adalah pengurangan berulang, ternyata sudah alhamdulillah sudah ada apa lagi gue. Jadi materi perkalian sudah terekam, artinya sulit bagi mereka itu gitu, Bu. Itu jadi yang masalah benar
hanya masuk, oh aduh perkalian ya. Jadi bagi anak-anak itu perkalian tuh sulit baginya. Jadi dengan materi kemarin kita membahas dengan metode tadi, alhamdulillah sudah lumayan. Apa judulnya Pak? Judulnya apa? Peningkatan hasil belajar pada bilangan bulat, Bu. Peningkatan hasil belajar. Hasil belajar. Melalui hasil belajar bilangan bulat. Melalui PBL gitu ya. Melalui PBL gitu ya. Nah, ini apalagi fokusnya ke PBL itu nanti teksnya terkait pada sintak PBL itu lebih ditekankan gitu ya, seperti itu. Oke, semoga nanti bisa lebih lancar dan luas dalam menerapkannya gitu ya, sehingga bisa berpindah kepada model pembelajaran yang lain supaya ada variasi gitu. Oke. Saya rasa cukup. Masih, Bu. Iya. Ibu Saliani. Ibu Saliani. Ya, Bu. Ya, ini masih cukup bagus dari sebelumnya gitu ya. Tapi kata kerjanya masih lots Bu ya, masih banyak yang lots belum, paling enggak minimal 1 lah ada yang hot nanti ya. Yang C4 ya, levelnya C4. Oke Bu ya. Ya. Rubrik instrumen sikap dan keterampilan ini belum jelas. Itu nanti coba diitihi lagi, diperhatikan lagi. Iya, Oke, supaya hasilnya lebih bagus lagi. Rubrik ya, Bu? Untuk ya rubrik sikap dan keterampilan. Ya. Bu Salian nomor 7. Mana ya? Keterampilan. Nomor 7. Nah, ini juga nanti coba perhatikan durasi waktunya, ini masih 17 menit gitu ya. Ya. 17 menit kurang lebih itu. Ada nah, suara juga masih agak ribut, Bu. Iya itu, Bu. Anu kali ya, karena anu kali ya, di samping apa suara yang di kelas lain masuk apa gimana itu? Iya, Bu, iya. Di manakah? Di manakah? Ada yang anu sampai anak menangis di kelas pian kah apa di mana ya? Saya bilang itu yang tampak kelihatan masih ribut betul gitu. Iya. Nah, ini yang nanti bisa ya namanya ini kan kita susah namanya kelas 1 dengan yang lainnya. Apa namanya? Iya. Kelas 1 dengan yang lainnya gitu. Iya. Iya. Yang ada yang menangis itu di kelas pian apa di kelas sebelah? Di kelas sebelah kan kelas 1 tuh kan 3 lokal, Bu. Jadi 3 lokal tuh 60 orang. Jadi kan 1 lokal ada 20. Di kelas sebelah tuh yang menangis, Bu. Ulun kira pian yang membuat anak kurang menangis. Ulun mencariin siapa yang menangis ini. Oke, nanti coba dianu lagi ya kalau sudah bersebelahan tuh ngalihai. Ya, iya, coba Bu. Nanti di durasi waktunya gitu ya diinikan. Iya. 15 menit lah minimal gitu. Itu yang ya. Ya, apalagi ya. Sudah. PTK-nya gimana, Bu? Bu Saliani? Ada perubahan, Bu, setelah kemarin tuh kan siswanya kurang sekarang ini ada perubahan. Kan kemarin suruh satu-satu majunya. Sekarang kan berkelompok. Nah, ada perubahan di dalam berkelompok itu, Bu. Mereka lebih berani. Iya. Gitu. Iya.
Pian tentang apa ya materinya? Matematika ya? 11 sampai 20 ya? Iya. 11 sampai 20. Oke. Ya sebenarnya kalau saya lihat tuh sudah aktif mereka aktif dalam aktivitas ketika ditanya ataupun mengungkapkan gagasan itu sudah sangat aktif sekali gitu. Oke. Ya, saya rasa cukup Bu Saliani. Ya. Ke Pak Saifuddin. Ibu. Ya, Pak Saifuddin. Belum teguring Pak lah. Enggak ya. Nah, ya lebih baik dari sebelumnya Pak Saifuddin. Nah, tapi diperhatikan Pak dalam RPP itu saya melihat ada 2 kata kerja, lupa saya tidak tulis, tapi di sini keterangannya dalam tujuan pembelajaran kenapa ada 2 kata kerja gitu ya. Nah, kata kerja apa dan apa, jadi cukup 1 sebenarnya. Nah ini juga menganalisa dan mengidentifikasi kalau nggak salah. Nah nanti menganalisa itu juga belum operasional Pak ya, nanti carikan kata kerja yang lebih operasional. Ya Pak lah. Itu untuk RPP nomor 10 Pak Sugianur. Nah ini Bapak pakai apa Pak? Model pembelajaran ada? Picture and picture. Picture and picture. Nah ini saya lihat kolaborasi dan juga interaksi kelompoknya belum ada ini Pak. Apakah dikerjakan secara individu atau gimana? Secara individu itu Bu, tidak berkelompok. Jadi memang ya dalam pembelajaran abad 21 kan ya ini seharusnya juga dikembangkan tadi kegiatan kelompok ataupun kolaborasi gitu ya. Itu juga sangat penting itu. Coba nanti bisa meskipun kita ngambil picture and picture ini bisa ada kombinasinya lah gitu ya. Kita masukkan kegiatan kelompok dan juga kolaborasi tadi. Ya Pak ya? Oke, kalau secara keseluruhan sudah bagus gitu ya. Tadi karena juga ada beberapa hal kan juga dalam rubrik ini aspek yang dilihat juga tadi aktivitas pembelajarannya juga gitu, tidak hanya videonya saja. Oke. Untuk PTK-nya gimana Pak? Untuk PTK-nya Bu, alhamdulillah ada peningkatan. Kemarin kan permasalahannya itu tidak menggunakan LCD Bu. Setelah kemarin itu menggunakan LCD, antusias siswa itu lebih Bu, lebih semangat dalam belajarnya. Kemudian dalam hasil pembelajaran juga nilai-nilai daripada LKPD itu meningkat Bu dari siklus pertama kemarin. Bapak tentang apa ya? IPS kah? Picture and picture IPA, itu IPA. Materinya? Ekosistem ya. Jadi itu tadi. Nah, itu sangat penting tadi saya tekankan kolaborasinya itu yang terasa kurang gitu lah dalam aktivitas pembelajaran. Itu ya selain sebenarnya kita menggunakan kegiatan kelompok atau interaksi ini juga untuk tadi ya mengembangkan sikap sosial gitu kan. Sikap sosial itu yang secara ibaratnya tidak kita munculkan kan tetap kita nilai kan, ada instrumen penilaiannya, itu bisa kita nilai dari aktivitas tadi kolaborasi maupun kegiatan kelompok gitu. Oke.
Ya, saya rasa cukup untuk Pak Saifuddin. Ibu, makasih Bu. Ya, Ibu Nur Laila. Ya, Ibu Nur Laila juga sudah lebih bagus dari sebelumnya. RPP-nya nanti mungkin dicek kembali ya di rubrik itu. Saya berikan checklistnya seperti apa ya. Kemudian untuk videonya nomor 8. Nomor 8. Ya, kalau videonya tidak ada catatan ini ya. Tidak ada catatan ininya. Kalau sebelumnya siapa ya tadi? Nomor 7 tadi Ibu. Oh, Ibu Saliani. Oh, kalau Bu Saliani ya, kembali ke Bu Saliani tadi, saya tidak melihat bahwa dalam teks ini tidak tampak model atau strategi yang digunakan gitu ya. Tadi menggunakan apa ya Bu Saliani tadi? Mana ada Bu Saliani? Iya Bu. Tadi menggunakan apa Bu Saliani? Model pembelajaran atau apa dalam PTK-nya? Itu model pembelajaran. PBL juga? PBL. Oh iya. Tadi sudah saya katakan ya, tidak ada tampak model pembelajaran ya di dalam videonya ya. Itu masalah teksnya. Masalah rubrik, sikap, keterampilan, dan waktu, Jirpian. Nah ini ternyata ada catatan gini, ada menggunakan kelereng ya. Iya, kelereng Bu. Di siapa kok ini tidak tampak model pembelajaran tadi ya? Tumpang tindih soal catatannya itu di Excel nomor 9 tadi. Oh belum. Terakhir nanti. Nah Ibu Siti Nur Laila ini ya secara keseluruhan sudah bagus. 8. Hampir sama dengan sebelumnya ya Bu ya. Itu sudah bagus, sudah dipertahankan dan juga dikembangkan nanti. Oke. Oke, PTK-nya gimana Bu? PTK saya Bu baru menjalani siklus 1. Insya Allah nanti untuk PPL kedua masuk ke dalam siklus kedua Bu. Ada hasil refleksi Bu dari siklus ini? Refleksinya sih kalau yang siklus 1 cukup menyenangkan karena kemarin menggunakan smartphone, handphone gitu, anak-anak mengerjakan soal pretest, soal posttest gitu. Terus saya menggunakan kemarin itu ada permainan toples kelompok. Jadi anak-anak di situ tidak boleh memilih kelompoknya masing-masing, tetapi mereka itu ambil kelompok sesuai dengan yang diambilnya untuk interaksi keberagaman di situ Bu, masuknya Bu. Nah selanjutnya dari ketuntasan nilai sementara sih yang diperoleh yang tuntas itu Bu
karena soalnya kemarin pakai soal yang HOTS, ketuntasannya sudah mulai mencapai 71%. Jadi yang belum tuntas secara klasikal masih 29%, Bu. Karena mungkin anak-anak itu masih belum terbiasa, Bu, menggunakan soal HOTS, Bu. Kemungkinan untuk di siklus kedua nanti akan lebih dikondisikan lagi, Bu. Ya, sebenarnya sih kalau kita menggunakan HOTS itu kan menalar gitu ya, berbeda dengan kita suruh menyebutkan itu kadang-kadang harus hafalan gitu ya, bisa aja lupa berapa jumlahnya, berapa apa urutannya, apalagi berkaitan dengan rukun gitu ya, rukun sholat atau apa, itu harus menghafal itu kan jawabannya jadi harus secara tekstual itu harus sama persis gitu ya. Apa yang kita sampaikan juga harus sama persis. Nah, kalau HOTS ini mungkin karena sifatnya penalaran akan lebih mudah bagi mereka karena tidak harus menghafal gitu. Oh, ini cocok jawabannya karena konsepnya begini. Kecuali dengan matematika tadi ya, soalnya harus juga selain berhitung juga menalar mereka gitu. Itu yang mungkin memang harus tepat sama persis gitu dengan sesuai dengan konsepnya gitu. Nah, ini yang apa namanya, bagi kita juga sebagai guru ya memang harus apa namanya belajar lagi untuk membuat soal HOTS tadi gitu kan, karena juga belum terbiasa bagi kita gitu ya, supaya kita ikut siswa ikut berpikir, kita juga harus berpikir juga untuk menyusun hal tersebut gitu dalam soal-soal HOTS gitu ya. Berbeda dengan yang LOTS gitu ya, cukup kita ini karena sudah tahu jawabannya dengan pertanyaan apa, di mana, itu sudah jadi soal gitu ya. Atau suruh mengisi begini, ini apa jawabannya, ini sudah sangat mudah bagi kita. Dan juga kadang kalau tanpa ada apa namanya kunci jawaban itu sudah kita bisa ketahui gitu ya jawabannya seperti apa. Berbeda dengan HOTS itu juga ada rambu-rambunya gitu ya. Apalagi kalau berkaitan dengan esai gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oke, terima kasih Bu Nurlela. Nanti semoga lebih bagus dari sebelumnya gitu ya. Oke, terakhir ini ya Pak Sugianur. Bu itu Pak Sugianur. Bu. Mana Pak Sugianur? Iya, dapatnya di tengah-tengah Pak Ayunya. Oke, Pak Sugianur. Sudah sebelumnya nggak pakai PPT ya Pak ya? Enggak Bu, coba yang kemarin rapidity. Yang anu kah? Yang mati lampu kemarin biasanya mati lampu kayak apa itu? Dipian kan kemarin? Pak Sugianur ya. Jadi saran Bu pakai genset. Iya, jadi tadi itu pakai genset apa Pak? Kemarin ngajar. Ada Bu. Pas belum padam. Ada padam Bu. Oh, pas belum padam. Belum gilirannya lah. Tapi sudah siap ya. Ya, itu ya sudah ada kemajuan ya, berarti sudah. Bagaimana reaksi siswa ketika menggunakan PPT yang biasanya tidak pernah? Ribut Bu pertamanya, ada yang nuntun segala macam gitu. Kemudian diberitahukan ini aturan mainnya diberitahukan, kemudian mereka mau dengar. Iya. Ya, alhamdulillah. Sendiri aja masih bingung-bingung Bu. Kalau anu kan udah terbiasa Pak Ay ya. Sekali-kali nanti digunakan tetap PPT gitu ya atau apa ini hal-hal yang supaya tidak terlupakan gitu. Nah, mungkin bagi kita yang di kota itu sudah biasa. Bagi mereka itu hal-hal yang baru gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya?
PTK-nya terkait apa, Pak? Anu ya, penggunaan PPT ya? Enggak, Iya. model Meningkatkan medianya apa? PPT. Meningkatkan aktivitas atau hasil Meningkatkan belajar? hasil belajar gitu. Melalui media PowerPoint gitu. Nah, yaitu harapannya Pak Ai juga tetap ya kita menggunakan metode atau model pembelajaran yang digunakannya masih kalau dari RPP saja itu masih sifatnya klasikal. Ya, kita banyak berceramah gitu ya dengan memanfaatkan media gitu ya. Nah, sebenarnya juga media PPT itu ya hanya sekedar membantu untuk supaya mereka juga modalitas pendengaran ini juga bisa diimbangi dengan tadi modalitas penglihatan gitu ya yang digunakan oleh siswa ketika memperhatikan pembelajaran. Tapi intinya juga jangan dilupakan ada pendekatan ya saintifik itu juga harus digunakan gitu ya. Apakah dengan siswa bertanya, melakukan kolaborasi atau interaksi dalam kegiatan kelompok, kreativitas mereka, menalar dan sebagainya itu tetap bisa kita stimulasi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk videonya sebentar nomor 9. Nah, ya catatan tadi tidak tampak model strategi atau pembelajarannya di dalam kegiatan video pembelajaran tadi ya Pak ya, video praktek pembelajaran itu ya tidak kelihatan gitu karena memang selaras saja dengan hasil RPP-nya sebenarnya. Tapi saya ingatkan lagi untuk meskipun fokusnya ke media PowerPoint, tapi dalam pengelolaan kelas itu juga jangan dilupakan tadi saintifik minimal itu, gitu ya pendekatan saintifiknya. PPT-nya sudah bagus gitu ya untuk sebagai media pembelajarannya itu yang sudah berkembang ya dimanfaatkan. Oke. Alhamdulillah. Itu aja Pak. Ya yang kurang tadi di teks itu aja, di teks itu sudah ada teksnya sebenarnya, cuman ya tadi tidak menunjukkan kegiatan yang saintifik gitu ya. Itu masih semacam klasikal saja itu. Oke. Untuk PTK-nya gimana Pak? Ketika baru masuk ke siklus 1 Bu. Refleksinya kayak apa? Refleksinya kemarin kita coba pakai soal yang TKPD itu Bu. Ini dari jumlah siswa 11 ada 7 orang yang mencapai KKM, sementara ada 4 orang yang belum mencapai KKM. Kalau dari prosesnya tadi aktivitas pemanfaatan PPT gimana? Dari aktivitas siswa. Untuk pemanfaatan PPT. Ada refleksinya. Bagus Bu, lebih meningkat Bu. Ada bagus Bu, lebih bagus. Jadi kita coba kemarin untuk seperti yang akan datang mungkin mentambah. Ada kendala enggak ada kendala ya kalau listrik enggak ya untuk penayangannya enggak ada kendala ya? Sudah bisa mengoperasikannya Pak ya? Ya Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nanti mungkin ya sekali lagi saya ingatkan itu nanti bisa dikombinasikan dengan strategi pembelajaran yang lain atau yang lebih saintifik ya itu tadi. Oke, saya rasa nanti semoga lebih baik lagi untuk selanjutnya ya hasilnya terbaik. Oke, saya rasa cukup ya untuk
secara keseluruhan tadi sudah bagus, lebih baik. Harapannya nanti untuk RPP ketiga ini akan lebih baik lagi semuanya gitu ya. Bisa dilihat nanti dan mungkin dari penilaian dari rubrik yang ada itu bisa diidentifikasi kira-kira kurangnya di mana gitu ya. Bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain, itu bisa hasilnya lebih baik gitu ya. Jadi intinya sebenarnya tidak hanya dalam PTK saja kita lakukan refleksi gitu ya, tapi dalam setiap aktivitas pembelajaran meskipun kita tidak melakukan penelitian itu sebagai bahan gitu ya untuk kita merancang pembelajaran selanjutnya. Kenapa kok anak-anak pada saat kita belajar materi ini kok kelompoknya tadi tidak fokus, banyak yang mungkin tidak ya berkontribusi dalam kegiatan kelompok gitu ya, seperti itu menjadi bahan refleksi untuk perbaikan ketika kita melaksanakan pembelajaran yang lain gitu ya, dengan materi yang lain. Nah harapannya juga ketika ibaratnya model pembelajaran PBL gitu ya, jangan terus-terusan dipakai itu, tapi dikombinasikan dengan yang lainnya, ada variasi gitu ya. Nah kan ada discovery learning, ada project based learning dan lain sebagainya, atau strategi yang lainnya, media yang lebih bervariasi gitu ya. Saya lihat juga sudah banyak yang memanfaatkan ibaratnya benda-benda konkret gitu ya. Ada kelereng, ada yang menggunakan untuk pecahan itu siapa kemarin tuh bawa jeruk kah, bawa apa gitu langsung gitu ya. Jadi ada yang Pak siapa itu Bapak? Siapa ya kemarin itu saya lupa. Pokoknya ada membawa Pak Zaini kah? Nah itu. Kenapa semuanya udah dikasih jeruk Pak? Cuman satu aja kelompoknya dikasih jeruk. Ada sempat ke pasar ya. Jadi ya sudah. Izin bertanya Bu. Iya silakan. Untuk yang sudah PTK sampai ke yang PPL 1 RPP 2 Bu, apa nanti yang diupload hanya RPPK, hanya PTK atau gimana Bu? Untuk hasilnya, hasil seluruh laporan ya? Ya gitu ke Pak Idris ya? Iya Bu. Iya. Kan karena sudah dapat hasilnya kan? Masa ya, disimpan sendiri hasilnya? Penilaian juga nilai PTK itu ada di sana Bu. Akan jadi nilai. Kalau di PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2 ini enggak ada nilai PTK, laporan PTK. Tapi di PPL yang 2 RPP 3 itu ada nilai PTK. Nah, nanti di situ nilainya buat kita. Berarti enggak ada RPP lagi Bu ya? RPP 3 tetap. Tetap RPP 3 tetap. Jadi syuting lagi Pak, syuting lagi gitu Pak. Tetap syuting, tetap syuting, tetap difoto gitu ya. Meskipun ya tidak melakukan ibaratnya refleksi lagi atau menjalankan siklus lagi gitu. Yang masih siklus pertama ya lanjut RPP ketiga ini sebagai siklus kedua gitu ya. Oke. Jadi nanti yang terakhir siklus ketiga sudah memuat hasil laporan secara lengkap ya, bukan proposal lagi gitu ya. Laporan hasil PTK-nya. Gitu ya. Bismillah. Iya. Baru belajar. Jadi mulai dari bab 1 sampai terakhir hasilnya itu sudah kesimpulan itu sudah dikumpulkan gitu. Jadi, ya. PPG di angkatan ini aja Bu ya, yang ini yang sampai laporan ya, sebelumnya proposal saja. Iya, sebelumnya masih proposal gitu. Masih proposal. Tapi instrumen mereka juga sudah diperbaiki dan sebagainya, tetap ada review gitu ya. Nah, ini yang baru angkatan ini yang mulai tapi memang kelihatan kok hasilnya dari review itu ya, karena mungkin ada proses review itu tadi kan ada perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan gitu ya.
kita melihat gitu. Jadi tidak memang harapannya dari review ini juga ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu untuk memperbaiki gitu ya. Jadi meskipun pelaksanaan di lapangan itu kita menggunakan skenario meneruskan sebelumnya kan 1 lembar aja kan skenario sederhana gitu ya. Nah, ini kenapa kita ya tadi lengkap ada 13 komponen itu harus dilengkapi, yaitu supaya kita tahu prosesnya seperti apa sih gitu ya. Jadi budaya kita biasanya sebelumnya copy paste atau ya sudah RPP tahun lalu dipakai tahun sekarang itu masih dimaklumi. Nah, sekarang kita tahu prosesnya itu yang harus kita kembangkan gitu. Itu ya G gitu ya. Jadi ya kita guru sebagai pembelajar juga tidak hanya mengajarkan kepada siswa, jadi tetap terus harus belajar. Seperti saya juga terus belajar gitu ya untuk ya dari apa yang Bapak Ibu sampaikan itu juga jadi pembelajaran bagi saya gitu kan. Karena saya tidak tahu secara langsung prosesnya seperti apa, mungkin secara teoritis tahu gitu ya. Tapi kalau prakteknya ketika bersentuhan langsung dengan peserta didik dan sebagainya itu berbeda gitu ya. Saya biasa berhadapan dengan mahasiswa yang bisa memandu mereka ya. Tapi sebenarnya juga saya beberapa tahun sebelumnya itu banyak mendampingi guru-guru untuk langsung terjun gitu ya ketika di lapangan gitu ya. Ketika di lapangan melihat sebagai observer itu melihat langsung bagaimana siswa itu belajar, guru mengajar dan juga menerapkan berbagai model pembelajaran gitu ya. Nah, ini juga kembali lagi hampir sama proses seperti ini. Guru terus melakukan refleksi gitu ya. Jadi saya tidak banyak memberikan masukan, tapi apa yang dirasakan guru dalam proses pembelajaran itu yang mereka evaluasi sendiri sehingga ada perbaikan kepada proses selanjutnya gitu. Oke. Ya semoga nanti ya bisa menjadi hal yang bermanfaat gitu ya untuk Bapak Ibu bisa dikembangkan. Jadi banyak sekali sebenarnya model pembelajaran yang bisa kita terapkan atau strategi pembelajaran gitu ya yang bisa kita terapkan dalam aktivitas atau menstimulasi mengelola kelas kita masing-masing. Oke. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita hari ini. Bu. Oh, silakan Pak Teguh. Oke. Saya yang masih ngambang masalah ini, Bu. Sikap spiritual dan sosial yang harus dimasukkan ke dalam KD tadi, Bu. Karena kan tadi kalau bisa RPP 3 seperti itu ya, karena kebanyakan dari kami memang belum. Nah, kami ini sebetulnya bingung juga, Bu, mau memasukkan KD sikap spiritual dan sosial ini, karena kan kalau menurut Permendikbud 37 tahun 2018 itu KI itu memang ada untuk KI 1 dan KI 2. Kemudian KI itu dijabarkan hanya untuk mata pelajaran PKN dan agama serta budi pekerti, Bu. Itu aja. Nah, kalau yang kayak IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, SPDP, PJOK ini memang tidak ada di Permendikbud itu gitu ya. Sehingga kami ini mau KD itu dari mana? Padahal kan KD dan KI itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sudah, ya. Yeah. Namun dalam RPP saya kemarin memang untuk penilaiannya kan kita pakai observasi sikap gitu ya. Nah, indikatornya saya munculkan, Bu, kayak misalnya tanggung jawab itu seperti apa indikatornya, disiplin itu indikatornya seperti apa gitu. Cuman dalam KD-nya memang kami tidak bisa mencantumkan karena itu tidak ada gitu, dan tujuannya pun kita kan mengikuti KD gitu ya, Bu. Jadi dalam tujuan pembelajaran juga itu tidak muncul gitu. Cuman kita munculkan saat di penilaian sikap gitu. Itu aja sih, Bu. Apakah nanti di RPP ini bisa dimaklumi ya seperti itu, karena memang tidak ada KD yang dijabarkan kecuali PPKN dan PAI. Iya. Oke, jadi memang fokusnya di PPKN dan juga pendidikan agama dan budi pekerti ya. Sekarang itu ya kalau memang adanya seperti itu
ya oke lah, bisa diterima gitu ya. Kalau memang tidak ada KD, karena tuntutannya kemarin tuh seperti itu yang saya dengar gitu kan. Saya sebenarnya juga tidak mengitihi juga apakah ada KD sikap dan juga ya terutama sikap gitu ya. Yang saya tahu juga kaitannya dengan KI 3 dan 4 yang ada gitu ya, seperti itu KD-nya untuk diteruskan dalam aktivitas pembelajaran gitu. Oke, ya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih lagi untuk klarifikasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan juga HCM dapat lebih baik lagi ya. Oke, kita tutup dengan siapa? Membaca doa supaya dapat berkahnya. Langsung yang membuka akan menutup kembali. Silakan. Pak Muhtar. Pak Ustaz Muhtar. Silakan Ustaz Muhtar. Ustaz semua itu sebenarnya. Iya. Ya, mudah-mudahan demi keberkahan pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya memang kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menuntaskan pertemuan kami. Mudah-mudahan pertemuan ini berberkah, membawa keberkahan, membawa kesuksesan untuk kami semua, ya Allah. Ya Allah, izinkanlah pertemuan ini sebagai silaturahim menjadi kebaikan bagi kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, sekali lagi kami mohon kepadamu, izinkanlah kami dalam kelas ini kemudahan untuk lulus dalam PPG gelombang 2 tahun 2002. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.